Oke, kali ini mau ngebahas Superior OS Extended Unofficial. Ini maksudnya unofficial ya, bukan unofficial. Android 13. Ini yang all. Terus notice-nya enforcing vanilla build. Use latest unofficial OVOC. Pakainya 3-4 jam ya. Baru dia bakal kerasa stabil gitu guys. Menurutku ini salah satu custom ROM yang oke, dipakai nyaman. Selain The Face, terus kemarin ada Racing OS, itu juga nyaman banget dipakai. Dan ini pun juga termasuk nyaman, walaupun aku nemu beberapa minus kecil ya di custom ROM ini. Kalian bisa lihat aja, untuk tampilannya ini sudah kekinian ya. Belakangnya ini ada gambarnya, dan ini bisa kita ubah-ubah mulai dari icon yang kecil ini ya. Ini bisa kita custom, makanya di sini muncul internetnya, ada lambang apa ini bisa kita custom guys ya. Jamnya pun ini pun bisa kita atur. Mulai dari tampilan ini, terus ini FPS infonya, tampilan seperti ini, keren lah pokoknya. Aku suka ini custom ROM-nya. Untuk menu settingnya dalamnya seperti ini ya, dan kalian bisa klik di Redmi Note 5 ini kalau mau ke about phone. Nah seperti ini, lalu klik Android versinya. Nah ini dia 13 Extended Vanilla ya, maintainernya Arijit Saha, dan kernelnya sudah aku ganti ya di sini pakai Mume, karena untuk kernel bawaannya dia nggak support KSU. Di sini soalnya aku pakai KSU sih, ini aku pakai KSU. Dan KSU yang sekarang ini lebih keren ya guys, karena sudah support semua modul Magis ya. Kalian bisa pakai kalau mau install modul, tinggal install aja lewat sini. Di sini modul yang aku install cuma satu ya, untuk Revanced doang. Sebaiknya bahas enaknya dulu apa nggak enaknya dulu ya. Ya pokoknya ngikut aja ya. Kita ke menu setting Superior Lab. Nah ini menu khususnya, kalian bisa atur mulai dari tema. Untuk UI stylenya ini berkaitan sama warnanya ya. Di sini yang aku pilih Solaris. Ini warnanya agak warm ya, agak hangat gitu. Jadi enak guys, di mata nggak terlalu silau. Ntar kalian juga bisa pilih-pilih, misalnya kalian pilih yang Nexodus. Nah agak kebiruan ya kalau Nexodus. Ntar kalian ya mungkin yang kelihatan cuma di layarku aja mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Aku lebih suka pakai Solaris ini karena dia lebih warm gitu guys, lebih adem, lebih enak lah di mata. Ntar kalian bisa atur sendiri. Terus ada Monet Engine, menunya seperti ini. Kemudian ada font, lock screen font ya untuk jamnya. Terus ada headline, ini buat body font, ini keseluruhan fontnya ya. Di sini untuk font yang aku pakai font ini dia, Quando ya yang aku pakai ini. Terus untuk yang lain-lain kalian juga bisa atur sendiri, mulai dari signal icon stylenya. Ini juga bertambah lagi untuk jenis stylenya ya, makin banyak. Nah ini aku pilih yang kayak gini ya. Untuk wifi nya aku pilih yang kayak gini juga. Ini juga banyak pilihan guys untuk wifi nya, mantap lah. Terus untuk icon shape-nya ini pun juga makin nambah lagi jenisnya. Brightness reader-nya juga banyak pilihan di sini. Terus navbar style-nya ini masih tetap ya, masih tetap segini. Kita next ke status bar, ada network traffic indicator itu yang ini. Kemudian clock style-nya ada di kiri ya. Dan ininya ada bordernya di belakangnya ini, yang gradient ini kalian bisa atur di bagian background chip ini ya. Cuman untuk background chip ini misalkan aku pilih outline ya, aku pilih outline dia kan cuma kayak gini. Nah ntar kalau misalkan di backgroundnya ini atau latar belakangnya ini warnanya gelap, ini tulisan atau teks jamnya nggak terlalu kelihatan ya. Makanya tadi di sini aku pakai gradiennya ini guys, aku kasih gradien biar jamnya ini kelihatan. Terus combine signal di sini aku disable biar kedua sinyal ini muncul barengan. Terus untuk yang lain-lain menunya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini untuk sinyal 4G-nya bisa kita ubah ke 5G, walaupun cuma gimmick tapi bisa buat gaya-gayaan lah. Terus untuk menu-menu yang lain ada ini signal and wifi icon setting. Di sini aku nggak terlalu mudeng buat apa. Terus dynamic kamera privasi itu yang di menu quick di sini ya. Di menu sini. Oh, di bagian bawah sini ding. Ntar aku tunjukin lah. Tapi nggak penting sih ini. Di bagian quick settingnya ada header image. Header image itu yang ini ya. Kalian bisa pilih-pilih gambarnya ntar di bagian sini. Kemudian itu jenis gambarnya juga banyak sih. Kalian bisa pilih di sini ya. Kemudian ada combine GS element style. Di sini aku pilih yang default karena ada macam-macam ya. Ini ya untuk urusan ini loh, quick settingnya ini. Stylenya juga bisa kalian pilih. Terus di bawahnya ada menu-menu banyak lagi seperti ini. Nah ini dia, ini ada quick setting panelnya ya. PS dual tone juga ada. Pokoknya untuk menu-menunya makin banyak, makin bikin mumet ya. Terus untuk tombol menunya seperti ini sedikit. Terus ada navigasi bar, sistem navigasinya seperti ini doang. Dan kalau mau nuker posisi tombol back sama desain aplikasi tinggal di sini aja ya. Ini untuk asistennya aku matiin lah. Terus untuk gestur
menu setting sistem ya di sini, kemudian revenger gesture untuk screenshot. Nah, terus status bar ini double tap anywhere to sleep. Oh, tap di bagian status bar ini ntar dia bakalan mati ya. Untuk double tap to wake nya ini normal guys ya, nggak ada masalah. Terus untuk lock screen menu-menunya seperti ini, dan ini sudah support fast charging ya guys. Waktu aku pakai buat ngecas ada keterangannya charging rapidly gitu. Cuma ntar kalau udah masuk ke 70%an apa berapa gitu ya, itu ntar dia bakalan lambat laun slow, nggak fast charging lagi. Terus untuk power menu ada pilihan advance restart. Jadi ntar kalau kalian tekan tombol power terus kalian tekan restart, itu ada pilihan lagi ke sistem, recovery, bootloader, atau ke sistem UI. Dan ini power menu animasinya juga bisa kalian pilih sendiri. Banyaklah pokoknya, ini hampir semua lini bisa kalian atur-atur ya. Terus notifikasi menunya seperti ini. Kalau misalkan ntar ada notifikasi Edge Lightning ini bisa kalian hidupin, ntar di pinggir-pinggirnya bakalan nyala guys. Di bawahnya ada menu-menu seperti ini, kalian juga bisa atur untuk apa ya, ini light width-nya ini nggak tahu, kayaknya buat size-nya kayaknya. Terus bawahnya masih banyak lagi, ke bawah sini kalian bisa atur sendiri. Aku sendiri sih kurang begitu paham ya soal ini, jadi kita next aja. Terus untuk miscellaneous ada parallel space, ini untuk ya kalian bisa tahu sendirilah pokoknya. Terus Google Service ini aku nggak mudeng ini yang mana, yang jelas ini sudah defaultnya sudah enable. Terus ada tos animasi, aku pilih yang TN walaupun ini aku nggak ngerti maksudnya gimana, aku nggak paham ini yang mana guys, nggak paham aku. Terus kemudian ada random setting header image, ini pun sudah aku enable tapi aku nggak paham ini perubahannya ada di mana. Untuk ignore Windows scroll flag kalian sudah pada ngerti ya, buat yang nggak ngerti komen aja ntar aku jelasin. Terus untuk charging background, nah ini kalau misalnya kalian ngecas ntar ada keterangannya, ada animasinya, ini ada unlock higher FPS in game, kemudian menu-menu yang lain kayak gini. About team nggak penting, next saja. Kemudian untuk network dan internet, untuk hotspot dan tetheringnya ini sudah support buat tethering VPN. Kemudian ada menu display, ada extra dim itu kalau nggak salah biar tambah terang ya kayaknya. Terus kemudian apalagi ini menunya, di sini tap to wake lagi ada ya di sini. Terus ada ambient display, bagian ini ya kita enable aja lah. Terus ada wallpaper style, untuk style wallpapernya ya lumayan adalah biar bisa kita pilih-pilih ya. Terus kemudian ada baterai, untuk baterainya ini menurutku agak boros sih untuk baterainya, tapi ya kalau misalnya kalian bisa menghemat sendiri ya nggak masalah, borosnya juga nggak parah soalnya. Storage-nya sistem kebaca 1,1 dan pastinya ini ngaco ya, nggak mungkin kalau aslinya segini ya, tapi nggak masalah. Terus untuk sound dan vibration, untuk direct sound atau mission enhancer ntar aku tunjukin letaknya, yang jelas nggak ada di sini. Kemudian ada security dan ini sudah lengkap, ada pin, face unlock, fingerprint, app locker, sama smart lock-nya di sini. Kemudian untuk sistem bahasanya ini sudah ada bahasa Indonesia ya. Nah ini sudah ada bahasa Indonesia. Kemudian di bagian developer option, memori 2,5 yang kepake, free-nya 1,4. Coba apakah benar, kita cek di running services ya. Dan ternyata 1,6. Ini sambil ngerekam layar. Kalau untuk case sekitar 320 MB-an. Kemudian ini dia ada device setting dan ini dia ada mission enhancer-nya. Untuk choose presetnya ada bass booster dan ke bawah lagi juga ada, ini udah lengkap, keren. Terus yang lain ada menu ambient display, display color kalibrasi, FPS overlay yang kuning ini gede ini ya. Terus ada clear speaker, thermal profile, ini kalian bisa pilih kalau untuk aplikasi game kalian bisa pilih game di sini ya. Udah menunya habis, cuma itu kita beralih ke quick setting ya. Untuk quick setting nggak usah terlalu kita bahas, yang jelas nggak ada yang perlu dikhawatirkan soal quick setting ini. Yang jelas untuk fitur-fiturnya juga lengkap, ada refresh rate, ada FPS overlay, terus ini dia camera access sama main access yang tadi aku tunjukin ke kalian ya. Terus ada juga ambient display dan sebagainya. Untuk fungsinya hotspot di sini aman ya, bisa aktif bareng sama internet yang lain, sama wifi, sama operator seluler. Ada screen recorder yang sekarang lagi aku pakai. Terus kemudian geser ke kanan ada menu screen ini, refresh rate nya. Nah aman lah pokoknya di bagian ini. Terus untuk recent aplikasi ada tombol clear all sama screenshot ya. Terus nunjukin juga sisa RAM-nya di sini guys. Agak boros sih kalau untuk penggunaan RAM-nya, jadi untuk RAM 3GB nggak usah terlalu ngarep ya. Oke, sekarang bahas soal minusnya ya. Di sini untuk kameranya ada dua sih.
kamera Go. Kita tahu sendiri kamera Go ini fiturnya nggak banyak, cuma kayak gini. Aku tes nggak ada masalah, jadi langsung kita next aja ke kamera selanjutnya, yaitu kamera aperture. Nah ini ada catatan khusus guys ya, untuk kamera aperture ini kalian jangan sekali-kali klik yang ini ya, karena kalau ntar diklik ya ntar aku tunjukin lah. Kalau untuk FPS nya ini, kalau kalian ubah ke 30 fps seperti ini, nah ini bakalan ngezoom secara otomatis ya. 30 fps sama 24 fps nya itu ngezoom secara otomatis kayak gini. Jadi kita harus pakai yang 60 fps, nggak tahu kenapa. Yang jelas ini aku pakai semuanya normal, dan untuk menu settingnya seperti ini. Ini bisa kita silent ya untuk shooter sound. Kemudian di sini ada processing advance ya. Dan di sini kalian bisa atur. Nah ini bisa kalian atur di masing-masing menunya ya guys, kalian bisa pilih-pilih sendiri. Terus terang aku nggak mudeng soal ini maksudnya gimana, jadi aku asal-asalan aja nyetingnya ya. Ntar kalian bisa observasi sendirilah. Terus ada enable video stabilization juga, biar nggak terlalu goyang waktu dipakai buat rekam video. Yang jelas untuk fitur-fiturnya ini normal guys. Kalau minusnya ya cuma di kamera itu doang ya, selebihnya overall aku suka banget sama custom ROM ini. Oke, kira-kira kayak gitu. Oh, belum guys, belum. Untuk hasil CPU throttling-nya kemarin aku sudah sempet screenshot ya, soalnya sayang kalau misalkan ketinggalan ya. Di mana ya? Ini dia untuk screenshotanku kemarin ya. Ini adalah bloatware bawaannya segini ya. Ada DuckDuckGo, walaupun ini nggak penting. Kalian bisa hapus sih, kalau misalkan kalian rasa nggak penting kalian bisa hapus ya. Ini sebelum aku ganti-ganti layout atau tampilannya. Terus kita geser ke kanan, ini kernel bawaannya ya, dia pakai kernel Aricit, dia namanya sendiri nggak tahu lah ya, pokoknya ini kernel bawaannya. Terus kemudian nah ini aku masuk tadi ya, untuk hasil screenshotan di clock settingnya ya. Di clocknya ini jamnya ini nggak terlalu kelihatan kalau pakai yang seperti ini, jadi di belakangnya, di backgroundnya ini harus kalian kasih warna ya biar jamnya kelihatan guys. Terus ini hasil CPU throttling-nya 94% dari maksimal performanya, dan ini belum overclock ya. Aku pakai Mume, keren lah ini pokoknya, stabil. Terus ini untuk hasil AnTuTu benchmarknya di AnTuTu benchmark versi 8 ya. Dapatnya kayak gini, walaupun di sini agak anget ya, dipakai buat main game, tapi ini oke guys, keren. Oke, kira-kira kayak gitu. Terus terakhir lagi soal menu panggilannya, apakah bisa buat ngerekam obrolan saat kita nelpon. Kita cek dulu.